Halo Dinamikawan, balik lagi bareng aku Nira di Dcast Dinamika Podcast. Seperti teman-teman tahu, di Dinamika Podcast ini aku ngundang teman-teman yang keren-keren banget nih. Bisa dari mahasiswa, alumni, bahkan dosen. Dan kebetulan yang terakhir kita ada kedatangan tamu dari BNN nih, Badan Narkotika Nasional. Wah, keren banget gak tuh? Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang keren banget karena mereka ini menciptakan dan mengembangkan mobil listrik yang namanya Mika. Nah, ternyata Undika punya mobil listrik loh. Gimana? Kalian pengen tahu lebih dalam nggak? Kira-kira mobil listriknya itu kayak fiturnya ada apa aja? Terus sudah sampai mana nih perkembangannya? Apakah ternyata nanti bisa diproduksi massal? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Di sini kita ada tamu spesial. Namanya siapa? Halo, aku Claudia. Dan yang di sana? Halo, Fahmi di sini. Wah, nih aku kedatangan tamu keren banget nih. Mungkin teman-teman ada yang pernah lihat pasti di Instagram karena atau di website juga ada nih, kita pernah ngobrol bareng mereka juga dan ada di berita-berita, ada di Jawa Pos loh bahkan. Boleh dong perkenalan sedikit Claudia dan Fahmi? Aku Claudia Yunita dari program studi S1 Teknik Komputer. Aku angkatan 2019. Nama aku Ilham Fahmi Amir Yusata dari program studi S1 Teknik Komputer angkatan 19 juga. Nah, ngobrolin tentang mobil listrik ini tadi. Apakah mobil listrik tadi itu adalah tugas akhir kalian? Kalau untuk mobil listrik, aku ya. Kalau Fahmi kayaknya enggak. Oh, bisa gitu ya? Iya, bisa. Terus kamu ngapain nih? Tugasmu di pembuatan mobil listrik ini apa nih? Saya sih lebih ke kayak nge-leader ke anggota-anggota yang lain yang lagi ngerjain. Oke, kalau kamu gimana? Kalau aku di mobil listrik sendiri bagian pengembangan dari pengolahan citranya, pengenalan objek. Nah, sebenarnya mobil listrik ini tuh udah berjalan berapa lama sih proses pembuatannya? Apakah ternyata kalian itu yang mengembangkan kah atau ternyata kalian yang menggagas inovasi ini atau gimana nih? Kalau untuk mobil listrik sendiri itu sebenarnya bukan kita yang membuat ya, tapi bukan kita beli jadi. Jadi mobil listrik ini pertama kali itu ditugaskan oleh kampus ke prodi kami. Dan dari prodi itu mereka memutuskan buat dikerjakan oleh komunitas robotik yang waktu itu masih diketuai oleh Mas Raga. Nah, anggota-anggota yang ngerjain itu ada Mas Danang, Mas Dimas Atala, Mas Ilham, Mas Torik, dan Mas Azam. Nah, jadi kami di sini tuh hanya membantu mengembangkan apa yang sudah ada. Oke, kalau dari Fahmi tentang mobil listrik tadi tuh berarti idenya sudah ada nih ya, berarti ya. Tinggal kalian mengembangkan yang sudah ada. Nah, kalau dari yang mentah banget dari awal sampai yang sekarang kalian sudah pegang itu progresnya tuh sudah sampai mana, udah ada perkembangan apa nih dari inovasi ini? Untuk progres saat ini sih kita lagi pengembangan penambahan pengolahan dari objek untuk deteksi kendaraan sama orang. Terus ada penambahan sensor juga di dalamnya dan perubahan sistem dari sebelumnya menjadi hal yang baru gitu, yang dapat digunakan oleh orang awam. Harapannya bisa dipakai sehari-hari gitu lah ya. Nah, selain emang tugas akhir tuh sebenarnya ide awal pembuatan mobil listrik ini tuh apa sih? Kayak adakah keresahan atau gimana nih? Atau gara-gara BBM naik nih? Oh ya, sebelumnya sih latar belakang dari pembuatan mobil listrik ini dari apa? Kan udah dilihat nih, udah mulai perkembangan zaman dan pasti teknologi udah maju juga. Efisiensi penggunaan bahan bakar juga pastinya diperlukan kan. Nah, dari kampus kita juga kampus teknologi, pastinya kan kita harus kontribusi untuk dalam hal teknologi. Jadi dari pihak kampus memberikan tugas itu agar dari prodi kita bisa menciptakan inovasi tentang mobil listrik. Keren banget sih emang. Kan karena seperti kita tahu ya, Universitas Dinamika itu kan kampus teknologi ya. Jadi nggak mungkin dong kalau inovasi tugas akhirnya itu nggak bahas tentang teknologi. Nah, salah satunya ada di mobil listrik ini. Mobil listrik itu namanya Mika ya. Kalau sampai sekarang nih ada fitur-fitur apa aja yang sudah berhasil dan kedepannya mau ada fitur apa lagi nih? Jadi untuk fitur-fiturnya itu saat ini kita punya 3 fitur yang utama, yaitu fitur kecelakaan. Jadi saat terjadi kecelakaan, otomatis sistem akan ngirim sinyal melalui GPS itu ke Telegram dengan nomor yang sudah didaftarkan. Yang kedua itu ada sistem keamanan. Jadi di saat mobil itu sudah berjarak sekitar 1 meter dari benda-benda yang menghalanginya atau orang atau kendaraan lah. Nah, itu di situ langsung ada peringatan melalui suara. Oke, yang ketiga itu ada fitur pengolahan citra. Jadi di sini kita mengembangkan fitur di mana mobil ini bisa mengenali
objek yang utama itu adalah orang dan kendaraan. Jadi saat mobil mendeteksi adanya orang atau kendaraan itu bakal langsung ada notifikasi suara peringatan juga. Oke, berarti suaranya ada di dalam mobil gitu ya. Seru dong kalau misalnya aku lagi ngintir sendiri nih ya kan. Berarti bakal diingetin gitu ya. Wah, keren banget. Itu apalagi kalau misalnya suaranya ntar ke depannya bisa di custom gitu gak sih? Jadi kayak ada suara pacar gitu kayak biar berasa ditemenin gitu, bisa gak sih? Bisa. Pasti bisa ya. Nanti pasti bakal dikembangin lah ya. Nah, mobil listrik ini tuh sebenarnya bisa ditumpangi oleh berapa orang sih? Kan biasanya kalau mobil yang sekarang kan kayak sekitar 8 orang, bisa juga yang mobil kecil kan bisa 2 orang, 4 orang. Kalau mobil Mika sendiri ini rencananya bisa ditumpangi oleh berapa orang? Nah, kalau untuk Mika sendiri yang saat ini kami kembangkan itu masih prototype, tapi kedepannya rencananya itu mobil ini akan jadi seperti mobil keluarga. Jadi di dalam itu cuma benar-benar berukuran untuk 4 orang. Oh, berarti untuk keluarga kecil gitu lah ya, kayak suami istri sama ada anak gitu ya. Wah, keren banget sih ya. Emang lah sekarang tuh mobil udah semakin banyak kan. Kalau misalnya kita bikin mobil gede-gede, jalan semakin macet ya. Jadi harus bikinnya mobil yang agak kecil-kecil yang kompleks. Yang minimalis dikit lah. Benar, yang minimalis. Jadi aku juga sempat lihat desainnya nih kan, teman-teman Dinamika kan bisa langsung cek aja di website kita dinamika.ac.id. Kalau teman-teman lagi di kampus boleh langsung ada di mana tuh mobilnya, disimpan di mana? Mobilnya kita pajang di depan. Ada di depan ya, di dekat payung ini ya, di depan lobi. Langsung lihat aja, langsung tengok-tengok. Berarti prosesnya udah berapa lama sih dari awal bikin sampai sekarang nih? Untuk generasi awal sih udah 1 semester ya. Oke. Jadi kurang lebih sekarang udah 1,5 tahun sampai sekarang. Udah 1,5 tahun. Wah, berarti udah lumayan lah ya progresnya, udah mulai kelihatan. Nah, kemarin aku juga sempat denger nih kalau mobil Mika kalian ini didatangi sama BRIN nih, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Loh, setahu aku ya, BRIN ini dikepalai sama Pak Joko Widodo sendiri loh. Iya, secara langsung. Secara langsung kan? Ya. Pak Jokowi ini datang juga waktu itu? Enggak. Oh, enggak ya. Tapi keren. Kemarin dapat masukan apa? Pasti banyak banget dong kayak masukan, kritik, saran gitu ya. Iya. Masukannya kemarin sih kita kan masih kebanyakan peringatan ini. Oke. Nah, harus dibuat outputnya gimana, keluarannya gimana itu, aksinya. Kurang itu sih. Sama penambahan kayak gimana caranya agar mobil itu bisa dipakai orang awam gitu, yang gunain. Tidak orang-orang yang udah profesional saja yang pakai. Yang apa? Yang profesional. Oh, I see. Berarti jadi orang awam bisa pakai gitu loh. Jadi kayak ya anggap aja kayak mobil biasa lah ya. Semua orang tuh bener-bener bisa pakai. Karena kan tadi kan sempat dibilang ada banyak banget teknologi di dalamnya kan. Ya, jadi pengennya nggak cuman menengah ke atas aja, tapi pengennya menengah ke samping gitu ya. Menengah ke samping atau menengah ke bawah kalau bisa ya. Bagus, keren. Ide yang bagus sih. Ini kan sekarang prototype ya. Berarti kalau ada rencana nggak sih kayak pengen bener-bener diproduksi secara massal gitu? Ya, kemungkinan ada rencana sih dari kita. Yang pasti kita harus ikut kontribusi dari teknologi ini, dan apabila ini udah fix bisa dibuat massal gitu, bikin massal, ya silakan gitu. Jadi gitu. Makanya itu kita mau bekerja sama BRIN biar bisa diproduksi. Betul. Selain diproduksi juga harus banyak banget kan ya percobaan yang harus dilewati ya, kayak tes apa gitu ya, supaya mobil ini benar-benar terjamin aman. Aku sih pengennya teman-teman Dinamika juga bisa kayak gitu ya, banyak banget inovasi yang bisa kita buat di kampus ini. Gak cuman barang-barang sepele sekecil mungkin, itu bisa banget dibikin inovasi yang keren-keren. Kalau buat kalian berdua ini ada ini nggak kayak saran buat teman-teman mungkin yang lagi nonton, mungkin lagi maba atau mungkin lagi tugas akhir atau mungkin lagi kuliah biasa gitu, saran apa nih buat biar kuliahnya lancar terus dan bisa bikin mobil kayak kalian nih? Kalau dari aku sih yang penting jalan sih, yang maju aja. Yakin nggak yakin aja gitu aja. Harus tetap yakin ya, benar. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Iya, mengkhianati hasil. Yang penting jalan aja. Kalau dari Claudia gimana nih? Kalau dari aku sama sih, jangan takut aja. Walaupun nggak tahu, ikut aja. Pasti nanti tahu kok. Oke teman-teman, terima kasih banget udah dengerin kita ngobrol-ngobrol banyak tentang mobil listrik Mika. Semoga teman-teman juga dengerin episode kita yang sebelum-sebelumnya ya. Bahkan nanti ada episode lagi ke depannya. Jangan lupa dengerin. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Universitas Dinamika. Aku Nira Swastika dan aku Claudia. Dan aku Fahmi Amri Rasata.
pamit undur diri. Terima kasih udah dengerin. Aku juga minta maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Bye bye.